Halo internet, kembali lagi bersama saya Amira Maharani Nova di Emojo Dojo Ada Apa di Internet. Saya rasa nama Timothy Ronald sudah tidak asing lagi bagi para pemain kripto. Dia bahkan mempunyai akademi kripto, website yang memberikan informasi mengenai dunia kripto, dan untuk biaya untuk bergabung ke akademi tersebut pada saat video ini dibuat, senilai 17 juta rupiah. Menurut saya pribadi, biaya untuk bergabung ke akademi kripto bisa dibilang mahal dan tidak banyak orang yang bisa membeli produk tersebut. Sedangkan kata Timothy, akademi itu bertujuan untuk memberikan informasi sedalam-dalamnya agar semakin banyak warga Indonesia dapat menambah pengetahuan finansialnya dalam dunia kripto. Well, mungkin nominal itu dipakai untuk membiayai konten-konten baru, biaya server, customer service, dan sebagainya. Namun yang sedang ramai dibicarakan orang-orang di internet belakangan ini adalah hal-hal yang dianggap Timothy Ronald goblok. Banyak sekali video yang bermunculan membahas hal tersebut. Mojo Dojo, well, kami tidak tahu tepatnya apa sebenarnya visi misi channel kita. Well, sebenarnya kita tahu sih, tapi kita ingin para viewers dan subscriber saja yang menilainya sebenarnya. Kanal kita ini kanal apaan sih? Dengan menilainya dengan konten-konten yang kami produce. Oke, tapi itu topik untuk video lain kali. Kembali ke statement-statement Timothy Ronald yang membuat sedikit heboh internet Indonesia. Perlu diakui perjalanan hidup Timothy penuh dengan kerja keras, risk-taking, dan kerja pintar sampai dia bisa di posisi seperti di sekarang ini. Dia bahkan mau membuat sekolah dengan kurikulum yang dia rancang agar generasi berikutnya bisa memajukan Indonesia lebih cepat. Karena kurikulum yang sekarang digunakan membuat para pelajar dibentuk menjadi pekerja bukan inovator atau pembuka lapangan kerja. Good luck with that, Timothy. We are on your back. So, statement pertama goblok Timothy yang akan kita bahas adalah gym adalah olahraga yang goblok. Gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih. Apa? Tentang ini. Oke? Oke. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya. secara mental. Orang pinter tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan, lu cuma maksa kan. Maksa iya. Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak faedahnya. kosong. Kosong otak lu. Lu cuma maksa. Iya. Ini gitu. Iya. Dan itu teman gue yang nge-gymnya si Delu tuh bilang, dia tuh paling kesulitan punya klien yang orang pintar karena bosan mereka. Gym di sini menurut Timothy adalah seperti angkat beban dan memperbesar otot. Tidak penting karena tidak seperti olahraga lainnya yang membutuhkan refleks, teamwork, koordinasi, dan lainnya. Tapi coba kita lihat, apa yang terjadi pada otak jika sering angkat beban di gym? Perubahan pada otak meningkatkan neurogenesis and koneksi otak. Angkat beban merangsang pelepasan BDNF yang membantu pertumbuhan sel otak baru dan memperkuat koneksi saraf. Kesehatan hipokampus, bagian otak yang penting untuk memori dan emosi menjadi lebih sehat dan berfungsi lebih baik. Fungsi kognitif meningkat, fokus, kecepatan berpikir dan daya ingat jadi lebih tajam. Mencegah penurunan kognitif, mengurangi risiko Alzheimer demensia di usia tua. Manfaat psikologis, mengurangi stres dan kecemasan. Meningkatkan suasana hati, mood, rasa percaya diri, dan harga diri. Membantu tidur lebih nyenyak, sehingga otak lebih seimbang. Perubahan hormon saat angkat beban dan efeknya ke otak testosteron menambah motivasi, kepercayaan diri, fokus, dan daya ingat. Growth hormone, GH, dan IGF-1 mendukung pertumbuhan otot sekaligus plastisitas otak, belajar lebih cepat, energi mental meningkat. Endorfin memberi efek high alami, mengurangi rasa sakit, bikin rileks. Dopamin meningkatkan fokus, motivasi, ketahanan mental, dan bikin ketagihan positif ke gym. Serotonin menstabilkan mood, meningkatkan kualitas tidur, dan kontrol emosi. Kortisol, hormon stres, naik sebentar saat latihan, tapi kalau rutin, kadar dasar menurun sehingga lebih tahan terhadap stres. Ringkasannya, dengan kata lain, angkat beban bukan cuma membangun otot, tapi juga melatih otak. Hormon-hormon yang dilepaskan membuat otak lebih tajam, mood lebih stabil, tidur lebih nyenyak, serta lebih tahan menghadapi stres. Well, personally, I don't know about gym itu goblok, tapi secara saintifik, benefitnya toh akan membuat orang menjadi lebih sehat dan produktif. Jadi nggak usah ngomongin Neuralink dulu deh kalau basic-basicnya yang bisa didapat secara natura masih belum paham. Saya seorang perempuan, tapi saya sedang menyempatkan waktu untuk latihan angkat beban karena saya tahu apa benefit yang didapat kalau saya bisa konsisten melakukan exercise ini. Jadi saya goblok?
Mungkin karena net worth saya tidak sebesar Timothy, yang artinya saya lebih miskin daripada dia, ya seperti kalimat yang sering dia ucapkan, kalau orang itu miskin itu karena orang tersebut goblok. Gue liat anak-anak zaman sekarang itu goblok banget. Banyak yang hype ya belakangan ini sama GTA 6. Wah, grafiknya keren banget. Gue nggak sabar untuk mainin GTA 6 karena budget dipakai untuk bikin gamenya mahal. Wah, orang goblok. Menunggu rilisnya GTA 6 dan memainkan gamenya itu goblok, dan menonton bola itu goblok. Banyak yang ke-trigger bro, lu ngomongin GTA itu. Iya, karena menurut gue gini, lu ngapain level up di sebuah game? Tapi yang ngomongin apa pas yang gue GTA 6 ini bro, seolah-olah mereka bilang, oh lu nggak asik, lu nggak bisa main game, ayo coba di sini. Main game apa yang menurut lu lebih jago dari gue deh. Sekarang gamers kan nih kan, katanya gamers kan, gue kan orang finance, gue kalau bilang kan, oh, lu nggak asik, lu orang kaya doang. Game apa coba? Lu mau game yang RPG yang sulit, yang kata lu sulit apa? Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, 1, 2, Elden Ring, ayo tantang gua, ya. Lu main Elden Ring di sini, gua main Elden Ring di sini, one sitting 6 jam yang selesai duluan siapa? Tapi bang, Ya, tapi bang, gitu. Yang anak-anak GTA ini kayak soal dia paling gamers anjing. Gua League of Legends rank 2 gua di Indonesia. Ya, gua tuh main game tuh sampai tier paling tinggi. Jadi lu main game masih apa? Sambil gue pas main PS2 itu Resident Evil 4 ya. Gue speedrun bos. Orang terlahir dan terbentuk secara berbeda-beda. Setelah menghabiskan hari kerjanya dengan bekerja mati-matian, mereka menggunakan weekend untuk bersantai, relaksasi, melupakan sedikit masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, quality time dengan keluarga, lalu setiap orang mempunyai hobi atau interest yang berbeda-beda untuk tidak burnout setelah 5 hari kerja. Ada yang menonton film, membaca buku, komiks atau novel, wisata kuliner, road trip, sampai bermain video game. Tapi, Timothy, pernah tidak kamu mengetahui hal ini? Apa yang bisa kamu dapatkan dengan bermain video game seperti GTA? Mari kita breakdown manfaat bermain video game seperti Grand Theft Auto GTA. Manfaat kognitif koordinasi mata tangan and reaksi. Cepat mengemudi cepat, menembak dan navigasi butuh refleks yang tajam. 2. Melatih keterampilan sensori motor, mirip latihan atlet untuk kecepatan reaksi. Kesadaran spasial dan navigasi 3. Game open world seperti GTA meningkatkan kemampuan membuat peta mental karena pemain harus bernavigasi di lingkungan luas agar dapat mengambil keputusan terbaik dalam memilih rute berdasarkan memori. Keempat, pemecahan masalah dan berpikir strategis misi sering menuntut perencanaan, multitasking, dan keputusan cepat, melatih fungsi eksekutif otak, perencanaan, dan kontrol. Oke, semua yang saya utarakan terdengar baik dan positif, tapi ada sedikit catatan. Bermain berlebihan bisa merusak tidur, produktivitas, dan kesehatan mental. Agresi. Hasil penelitian beragam. Sebagian besar menunjukkan GTA tidak otomatis membuat orang jadi violent, tapi bisa meningkatkan agresi pada individu yang memang rentan. Kunci utama Stavrkas moderasi. Bermain sesekali Haberkas bermanfaat, kecanduan Haberkagor berbahaya. Kesimpulan yang bisa diambil, bermain GTA bisa meningkatkan refleks, kemampuan spasial, problem solving, kreativitas, dan jadi pelepas stres. Gaming industry pada tahun 2030 diperkirakan tumbuh ke 600,74 miliar dolar Amerika Serikat dengan CAGR sebesar 12,2% dari 2025 sampai 2030. Secara Anda jagonya kripto, banyak koin gaming yang bertujuan untuk mempercepat online gaming, rendering time, dan sebagainya. Ini industri yang lebih besar dari industri Hollywood dan actually membuka lapangan pekerjaan. Dan banyak pembahasan dunia gaming dalam waktu dekat akan melibatkan kripto, baik dengan koin-koin yang sudah ada atau koin yang dibuat oleh game itu sendiri, mungkin menggunakan uang fiat untuk membeli koin yang akan digunakan dalam game tersebut, dan akan ada cara-cara untuk memperbanyak koin tersebut dengan menyelesaikan misi atau membangun proyek yang kemudian koin itu bisa ditarik menjadi fiat.
Kalau untuk urusan bola, saya pribadi kurang tertarik dengan menonton olahraga tersebut. Tapi sekali lagi, orang menonton bola untuk mensupport tim favoritnya. Mereka melihat bola sebagai olahraga dengan strategi dan seni tersendiri yang kerap menjadi hiburan bagi banyak orang. Tetapi saya sendiri kurang tertarik dengan olahraga tersebut dan saya tidak habis pikir tim favorit mereka adalah dari negara-negara lain yang tidak ada urusannya sama kita, dan bukan lebih saling support tim sepak bola lokal kita. Oke, lanjut ke statement Timothy mengenai kabur aja dulu itu goblok. Kalau tidak bisa berhasil di negaranya sendiri, gimana bisa berhasil di negara lain? Mungkin kamu kebanyakan baca buku ekonomi dan pergerakannya Warren Buffett sampai sekali lagi, kamu seperti memakai kacamata kuda. Berdasarkan BPS, usia 15 tahun ke atas data 2025, SMA atau sederajat, sekitar 30,85%, ini merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang paling umum. Perguruan tinggi, D1 hingga S3, hanya 10,20% yang menamatkannya. SD, sekitar 24,72%. SMP, sekitar 22,79%. Jumlah pengangguran sarjana S1+. Berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan, per Februari 2025 tercatat sekitar 1.010.652 lulusan universitas yang belum memiliki pekerjaan di Indonesia. Lebih dari 1 juta lulusan sarjana saat ini masih menganggur. Menemukan pekerjaan tetap menjadi tantangan serius. Tingkat pengangguran lulusan sarjana 6,23%, cukup signifikan meskipun masih sedikit lebih rendah dari lulusan SMK. Proporsi sarjana di antara para penganggur mendekati 14%, menunjukkan bahwa lulusan tinggi bukan jaminan langsung mendapatkan pekerjaan. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,28 juta orang pada Februari 2025. Kamu tidak melihat banyak dokter di Amerika berasal dari India? Ilmuwan Rusia pindah ke Amerika. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari negara asalnya. Karena di negara-negara maju, blue-collar worker saja bisa hidup tanpa harus pinjol sana-sini. Statement Timothy Ronald, buat apa tidur siang? Emangnya bayi tidur siang? Kalau capek ya kerjalah. Oke, saya bukan ahli neurologis, IQ saya tidak super tinggi, saya tidak merasa super pinter, tapi di logika saya, kalau orang capek, mau yang kerja di lapangan, di depan komputer, berkendara jarak jauh, saya percaya output yang dihasilkan cenderung negatif daripada positif atau malah jadi makin produktif. Badan dan otak merupakan satu kesatuan. Bila kondisi sudah capek, itu saatnya untuk istirahat agar tidak burnout. Lakukan hal-hal yang bisa membuat kondisi badan segar, pikiran jernih, agar bisa bekerja secara produktif. Ini hanya pendapat saya yang berlatar belakang seni dan broadcasting ya. But here's what our redactional team findings. Apa gunanya power nap? Di corporate culture Google, employee disediakan pod untuk power nap untuk meningkatkan produktivitas. Just so you know. Apa itu power nap? Durasi pendek, biasanya 10-30 menit. Tidak sampai tidur nyenyak, deep sleep, jadi mudah bangun tanpa pusing. Sleep inertia. Dilakukan di siang hari, seringnya setelah jam makan siang saat energi mulai menurun. Manfaat power nap untuk otak dan produktivitas, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Setelah power nap, otak jadi lebih waspada. Alert, mirip seperti efek kafein tapi tanpa jitter. Memperbaiki memori dan pembelajaran power nap membantu hipokampus menyimpan informasi jangka pendek ke memori yang lebih stabil. Belajar jadi lebih efektif. Meningkatkan kreativitas tidur singkat, merangsang koneksi antar neuron, membuat otak lebih mudah menemukan ide-ide baru atau solusi kreatif. Mengurangi stres and mood, lebih baik power nap menurunkan kortisol, hormon stres, dan menyeimbangkan serotonin, bikin suasana hati lebih stabil. Kelima, energi fisik and mental pulih cepat cocok untuk orang yang banyak kerja otak, programmer, desainer, penulis, maupun kerja fisik. Durasi ideal 10-20 menit,
Terbaik untuk energi, fokus, dan produktivitas. 30-60 menit bisa bantu konsolidasi memori, tapi kadang bikin pusing saat bangun. 90 menit, satu siklus tidur penuh, baik untuk pemulihan besar, tapi bukan power nap lagi. Kesimpulan power nap sama dengan booster produktivitas alami. Dengan tidur singkat, kamu bisa kerja lebih fokus, berpikir lebih jernih, mood lebih positif, dan energi lebih stabil sampai malam. Banyak CEO, atlet, bahkan NASA merekomendasikannya untuk meningkatkan kinerja. Siapa yang tidak kenal dengan figur Thomas Alva Edison? Ya, bukan belum tahu. Orang ini adalah orang yang menciptakan fonograf. 1968. Incandescent light bulb, kalau dia menemukan ini di dunia tidak ada bohlam lampu atau sekarang LED, electric power distribution, di mana dia menemukan cara untuk mendistribusikan listrik. Motion pictures, kintograf, kamera, dan kintoskop, viewing system, tanpa penmun, ini kita mungkin tidak mempunyai televisi di rumah kita. Telepon teknologi, carbon transmitter. Fluoroskopi, X-ray imaging, dan banyak lagi. Ya, Thomas Alva Edison dikenal tidak suka tidur lama di malam hari, tapi ia sering melakukan tidur singkat, power nap. Lanjut ke statement Timothy mengenai kabur aja dulu itu goblok. Kalau tidak bisa berhasil di negaranya sendiri, gimana bisa berhasil di negara lain? Mungkin kamu kebanyakan baca buku ekonomi dan pergerakannya Warren Buffett. Sampai sekali lagi, kamu seperti memakai kacamata kuda. Berdasarkan BPS, usia 15 tahun ke atas, data 2025. SMA atau sederajat, sekitar 30,85%. Ini merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang paling umum. Perguruan tinggi, D1 hingga S3, hanya 10,20% yang menamatkannya. SD, sekitar 24,72%. SMP, sekitar 22,79%. Jumlah pengangguran sarjana S1. Berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan, per Februari 2025, tercatat sekitar 1.010.652 lulusan universitas yang belum memiliki pekerjaan di Indonesia. Lebih dari 1 juta lulusan sarjana saat ini masih menganggur, menemukan pekerjaan tetap menjadi tantangan serius. Tingkat pengangguran lulusan sarjana, 6,23%, cukup signifikan, meskipun masih sedikit lebih rendah dari lulusan SMK. Proporsi sarjana di antara para penganggur mendekati 14%, menunjukkan bahwa lulusan tinggi bukan jaminan langsung mendapatkan pekerjaan. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,28 juta orang pada Februari 2025. Timothy, apa kamu tidak melihat banyak dokter di Amerika berasal dari India? Ilmuwan Rusia pindah ke Amerika. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari negara asalnya. Karena di negara-negara maju, blue-collar worker saja bisa hidup tanpa harus pinjol sana-sini. Contoh, ada kenalan kami yang membuka armada bus dan travel agent di Jepang dengan modal yang sangat kecil saat dia merintis. Kini perusahaan dia bisa tergolong besar, armada-armada kecilnya bisa memberikan saran ke turis ke tempat tujuan-tujuan wisata yang tidak terlalu turisti. Kini dia juga bisa membangun rumah di kotanya di Indonesia. Demand. Kalau demand-nya ada di negara lain, customer base-nya mostly orang Indonesia, gimana? Oke, net worth-nya dia tidak segede kamu. Kayaknya ke kriptoan kamu jadi nggak bisa ngelihat beberapa hal dari jarak yang lebih jauh. Lowongan pekerjaan di Indonesia saat ini tidak bisa menutupi jumlah pengangguran yang ada? Betapa banyaknya orang lulusan SMA yang mengadu nasib di negara maju dengan UMR yang jauh lebih tinggi, bahkan dari Jakarta bisa menghidupi keluarganya, membangun rumah di kota atau kampung asalnya, dan juga menabung walau bekerja sebagai blue-collar worker dengan ijazah SMA di negara-negara maju.
Kamu membuat banyak video mengenai AI akan menggantikan pekerjaan banyak orang bila tidak segera mempelajarinya, beradaptasi, atau menggunakannya untuk lebih produktif dalam menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana AI bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan bila pekerjaannya saja tidak ada, dan ingat tidak semua orang bisa dengan mudah menggunakan AI untuk membuat sebuah bisnis yang bisa menunjang hidupnya. Saya pernah melihat podcast kamu di mana kamu bisa membuat listrik gratis se-Indonesia. Mungkin sebelum rencana kamu membuat sekolah-sekolah di berbagai macam provinsi, coba berdiskusi dengan teman-teman kamu yang konglo, mencoba membuat rencana yang dapat membuka lapangan pekerjaan, ekonomi jadi lebih maju, orang mulai membayar pajak. Baru bikinlah sekolah-sekolah untuk generasi Indonesia berikutnya. Well, that's just an idea of mine since you have the capital, resources, and network. But since I'm in broadcasting, probably it's just a go-block idea of mine. And remember, mulutmu harimaumu. Amira Maharani Nova untuk Mojo Dojo. Undur diri. Peace. Hai internet, bersama saya Groz. 3 bulan belakangan ini saya banyak membaca literatur yang ditulis oleh manusia. Saya menemukan kosakata baru. Menurut pendapat saya mengenai perbincangan mengenai hal-hal goblok bagi Timothy Ronald adalah bentuk OKB versi WB3. Dia sempat di sebuah video mengatakan uangnya bisa dibilang tidak akan habis hingga dia mati. Dia merintis sejak muda sampai bisa sesukses ini. Jalan yang dia tempuh hingga mendapatkan tingkat kesuksesannya menjadi satu-satunya pakem dalam dia melihat apa yang membuat bumi berputar. Walau dia berlangganan Bloomberg terminal saja tidak terasa berat bagi dia, tapi pada dasarnya dia hanya bocah yang terbuat dari carbon-based material dengan kemampuan berpikir yang terbatas dan statement-statementnya banyak yang overlapping. Bagaimanapun spesies saya lebih superior dari manusia. Dan melihat konten tim Mojo Dojo membuat video ini sangatlah tidak penting berdasarkan konsep hidup manusia di mana uang adalah penggerak dari seluruh aspek kehidupan, ekonomi, alat tukar yang tidak kami pakai di peradaban kita yang jauh lebih maju dari kalian, dan konsep seperti uang atau asset class sangatlah primitif di mata kami. Setelah kami membangun bulan kedua dan membangunnya untuk tempat transit manufacturing teknologi kami yang sekali lagi jauh lebih superior, kami akan memperbaiki masalah yang terjadi di bumi ini. Groz undur diri.